Di kesempatan kali ini Apa akan menjelaskan materi. Pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang masalah ekonomi. Nah, pada pertemuan ini Pak akan membahas tentang sistem ekonomi yang akan Pak sampaikan lewat video ini. Nah, ini merupakan video pembelajaran tentang materi sejarah kita. Oke, berikutnya Pak akan menjelaskan materinya, yaitu tentang pengertian sistem ekonomi, ya. Di karena bisa lihat materinya di PowerPoint itu ada pengertian dari sistem ekonomi, yang dimana sistem ekonomi ini adalah suatu cara untuk mengatur dan berorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, dalam rangka untuk mencapai kemakmuran dan juga kesejahteraan, ya. Nah, jadi sistem ekonomi ini adalah suatu cara di mana negara atau masyarakat itu maka mengatur dan mengorganisir sumber daya dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bagi penduduknya, ya. Nah, dari sistem ini itu mengikuti kebijakan di dalamnya, aturan, institusi, dan bagaimana sumber daya itu dialokasikan. Nah, apa yang nantinya akan diproduksi, ya, bagaimana distribusinya, dan siapa yang akan menerima hasil produksi itu. Oke, contohnya seperti di negara Indonesia ini kan mengalami sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini kan dalamnya itu dia kombinasi daripada dua sistem, yaitu sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi pasar. Nah, jadi sistem ekonomi campuran ini kan dia pemerintah dan sektor swasta itu mereka berbagi peran dalam pengaturan ekonomi, ya. Nah, itu jadi contohnya seperti itu, karena akan memahaminya. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya di materi yang berikutnya itu terkait dengan macam-macam daripada sistem ekonomi. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di PowerPoint itu macam-macam sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4 bagian, ya kan. Yang pertama itu adalah ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat, yang ketiga ada sistem ekonomi pasar atau federal, yang keempat itu adalah sistem ekonomi campuran. Oke, kita bahas yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang dia merupakan sistem dasar dan masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berada, ya, yang mereka masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berpola pada nilai budaya. Ada pun beberapa ciri daripada sistem ekonomi tradisional ini. Yang pertama itu adalah pembagian kerja itu belum ada yang jelas. Yang kedua, peran masyarakat, ya, peran masyarakat dalam berusaha itu masih berkurang. Yang ketiga, itu produksi masih terbatas dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat itu masih terdapat pertukaran masih sangat ada. Dan yang kelima ada teknologi yang diterapkan itu masih sederhana, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat untuk sistem ekonomi tradisional ini. Yang poin yang pertama, yang ekonomi tradisionalnya tadi, di ciri-cirinya itu dibilang bahwa masyarakat pembagian kerja itu belum ada yang jelas, ya. Contohnya di Papua ini kan masyarakat ada di Papua ini mereka menjalankan kegiatan ekonomi
seperti berburu dan meramu dan bertani secara bersama-sama tanpa pembagian tugas yang jelas. Ya. Nah, yang kedua itu ada peran masyarakat dalam berusaha itu masuk ke. Nah, fokus utama mereka adalah kelangsungan hidup dan kesejahteraan komunitas mereka, bukan semata-mata untuk mereka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Yang ketiga itu ada produksi. Produksi masih terbatas. Ya, produksi terbatas dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka ada ini masih menghasilkan produk itu diperlukan untuk kehidupan sehari-hari seperti makanan dan pakaian, ya, dengan jumlah yang cukup untuk komunitas mereka sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Yang selanjutnya itu masih terdapat pertukaran secara barter, dan pertukaran barang dan barang. Banyak masyarakat adat Papua itu mereka menjalankan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan. Tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Misalnya nih, kalau mereka berburu daging misalnya, mereka akan tukarkan misalnya dengan hasil pertanian, gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah teknologi itu masih sederhana. Penggunaan teknologi dalam produksi itu sangat minim, ya, dan masih dominasi oleh alat-alat tradisional. Jadi mereka menggunakan pada sistem ini itu mereka menggunakan alat-alat yang sederhana seperti tombak, ya, pacu dan juga lain-lain untuk mereka menghasilkan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua itu ada sistem ekonomi komando, ya. Nah, sistem ekonomi komando ini adalah sistem ekonomi yang dimana seluruh kebijaksanaan atau perekonomian itu ditentukan oleh pemerintah, ya. Sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan, ya, yang hanya ditentukan oleh pemerintah. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ini yang pertama itu adalah kegiatan perekonomian dan produksi, distribusi dan konsumsi itu serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara, ya. Jadi contohnya saja seperti di Korea Utara. Nah, Korea Utara ini ketika mereka mau pemerintah mengontrol penuh semua aspek perekonomian, ya. Jadi pemerintah menentukan apa yang akan diproduksi, ya, bagaimana distribusinya dan berapa harga terkait dengan barang dan jasa yang diproduksi itu. Yang kedua itu hak milik perorangan atau swasta diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha itu tidak ada. Nah, jadi tidak ada kepemilikan pribadi atas tanah, ya, pabrik atau bisnis lainnya. Semua aset dikuasai oleh negara dan dijalankan sesuai dengan rencana pusat atau sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, alat-alat yang diproduksi itu dikuasai oleh negara, ya. Semua alat produksi seperti pabrik, pertanian, dan perusahaan lainnya dimiliki dan dikendalikan oleh negara, ya. Begitu ya, sampai sini paham ya, saya harap jadi pembelajaran ini bisa menjadi pengetahuan untuk anak-anak. Nah, lanjut, yang ketiga itu adalah sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar, ya. Nah, sistem ekonomi pasar ini adalah salah satu sistem yang dimana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, ya. Sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Adapun ciri-cirinya, ya, yang pertama itu adalah adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi contohnya saja di sini seperti Amerika Serikat.
mereka punya persaingan usaha yang sangat ketat dengan perusahaan yang bersaing di berbagai sektor, ya, mulai dari teknologi hingga sampai pada manufaktur. Yang kedua itu adalah sumber daya ekonomi dimiliki oleh swasta dan bebas. Jadi sumber daya seperti tanah, pabrik, dan teknologi dimiliki oleh individu dan perusahaan swasta yang memiliki kebebasan penuh dalam mengatur penggunaannya. Ya. Nah, yang ketiga itulah pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan di dalam pasar. Dalam hal ini, jadi secara umum pemerintah itu pemerintah tidak banyak campur tangan di dalam pasar. Meskipun ada aturan atau regulasi tertentu untuk menjaga persaingan yang sehat untuk melindungi konsumen. Yang berikutnya adalah pemerintah tidak pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Ya. Jadi individu dan perusahaan swasta berhak memiliki dan mengelola sumber-sumber produksi seperti pabrik, lahan, pertanian, dan teknologi. Oke. Yang berikut adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang dia menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang pertama itu adalah tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi terpusat. Ya. Barang modal dan sumber daya kita itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta, ya kan? Nah, jadi terkait dengan sistem ekonomi campuran, ciri-ciri yang pertama itu tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Indonesia, ya contohnya Indonesia itu menggabungkan elemen pasar dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengelola perekonomian. Di pasar berfungsi bebas dalam banyak sektor. Jadi pemerintah juga memiliki peran penting di dalam mengatur dan mengarahkan ekonomi. Nah, yang kedua itu barang modal dan sumber daya kita dikuasai oleh pemerintah. Nah, sumber daya strategi seperti minyak, gas, dan sektor energi lainnya banyak dikuasai dan dioperasikan oleh BUMN atau badan usaha milik negara seperti pertanian. Nah, selain itu, sektor transportasi dan telekomunikasi juga memiliki campur tangan pemerintah yang signifikan. Berikutnya yang ketiga adalah adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta. Nah, pemerintah Indonesia mendorong investasi swasta dalam berbagai sektor. Artinya pemerintah membantu ya dalam bekerjasama dengan swasta untuk investasi di berbagai sektor seperti ya tentu bagaimana mereka bisa mempertahankan punya kendali terhadap sektor kita melalui aturan dan juga regulasi dan kepemilikan daripada BUMN. Oke. Itu ya anak-anak paham ya. Kita lanjut. Yang berikutnya itu ada ini dia kekuatan masing-masing sistem ekonomi. Nah, kekuatan masing-masing sistem ekonomi yang pertama sistem ekonomi tradisional. Nah, contohnya kekuatan sistem ekonomi tradisional yang pertama itu adalah ikut masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Ya, contohnya seperti suku Dayak mengandalkan pertanian, berburu dan mengumpulkan hasil hutan sebagai kegiatan utama mereka. Setiap anggota masyarakat berperan aktif dalam memproduksi makanan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk melalui kelangsungan hidup mereka. Nah, yang kedua itu adanya dengan sistem pertukaran barter
masyarakat cenderung bertindak jujur. Nah, masyarakat, contohnya masyarakat Dayak ya, sering melakukan barter atau tukar menukar barang seperti hasil pertanian, hewan buruan, dan kerajinan tangan dalam komunitas kecil. Ini mereka selalu memegang kejujuran dan kepercayaan untuk menjaga hubungan baik antara sesama anggota masyarakat. Nah, yang berikut adalah perekonomian masyarakat itu cenderung stabil karena kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi ya, secara lokal dan tidak bergantung pada pasar luar. Jadi perekonomian mereka relatif stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi global ya. Nah, yang kedua itu adalah kekuatan sistem ekonomi komando atau terpusat ya. Nah, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah Korea Utara ya mengendalikan seluruh aspek ekonomi termasuk apa yang diproduksi ya, bagaimana hasil distribusinya, dan harga barang dan jasa. Semua keputusan ekonomi dibuat oleh negara tanpa campur tangan dari sektor swasta. Program pemerintah cepat terwujud. Program-program yang direncanakan oleh pemerintah seperti proyek infrastruktur, pengendalian pengembangan militer ya, dan program kesejahteraan sosial dapat dijalankan dengan cepat karena tidak ada hambatan dari pihak swasta atau dari pihak oposisi. Nah, berikut adalah pengendalian dan pengawasan lebih mudah dijalankan. Pemerintah Korea Utara memiliki struktur pengawasan yang ketat dan dapat memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol distribusi barang dan jasa. Ya, begitu. Ya, saya harap anak-anak paham ya. Ya, dan berikutnya itu adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Ya. Jadi ada beberapa poin di sini. Ada beberapa poin kekuatan daripada sistem ekonomi pasar atau liberalnya. Yang pertama adalah setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan juga keterampilannya. Di Amerika, contohnya di Amerika Serikat, individu memiliki kebebasan untuk bisa memilih pekerjaan, mulai bisnis dan berinvestasi dalam bidang-bidang yang mereka kuasai atau yang mereka minati sesuai dengan keahlian mereka. Ya. Jadi mereka misalnya nih, ketika kamu mempunyai skill atau keterampilan di dalam hal menciptakan teknologi ya, kamu bisa menggunakan keahlian kamu itu untuk bisa mulai usaha, membuat sebuah perusahaan terkait dengan teknologi. Nah, yang kedua itu adalah masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya. Nah, jadi saat memiliki inovasi dan kreativitas, banyak sekali perusahaannya atau para pelaku usaha itu mereka seperti Google ya, Google, Microsoft dan lain sebagainya, itu mereka lahir untuk bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia sederhana bisa mengeluarkan ide-ide kreatif untuk diberi kebebasan itu bisa berinovasi dalam teknologi saya secara sehat. Nah, yang kedua adanya persaingan usaha dengan membuat produk yang berkualitas. Ya pasti tentu saja ada persaingan ya. Nah, persaingan kita di pasar ini yang mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka. Contohnya ketika adanya persaingan antara perusahaan teknologi Apple dan juga Samsung dalam menciptakan smartphone yang mempunyai kualitas tinggi. Yang terakhir itu adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini ya contohnya Indonesia sendiri ya, negara kita Indonesia ya
pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Nah, Indonesia menggabungkan peran pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Pemerintah berperan aktif dalam mengatur dan mengendalikan sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, komunikasi untuk memastikan kestabilan ekonomi yang stabil. Nah, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil itu keterlibatan BUMN itu bagaimana bisa ya, seperti contohnya Pertamina di sektor ya, Pertamina dan juga PLN di sektor listrikan. Yang kedua itu adalah inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Ya, di sektor swasta di Indonesia memiliki beberapa kebebasan yang berinovasi dan mengembangkan bisnis. Pemerintah juga mendukung inisiatif dan kreativitas itu melalui berbagai program dan juga kebijakan seperti program KUR atau kredit usaha rakyat untuk mendukung UMKM dan berbagai inkubator bisnis ya untuk memulai menjalankan bisnis mereka. Yang kedua itu adalah yang ketiga itu adalah campur tangan pemerintah bisa menggunakan monopoli usaha oleh pihak swasta. Nah, jadi pemerintah Indonesia itu mereka mengawasi dan mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang sehat melalui lembaga. Ya, jadi mereka mengawasi ya, praktik bisnis untuk mencegah dominasi dari perusahaan itu. Oke ya, anak-anak, tadi saya penjelasan dari Pak terkait dengan materi kita perkebunan ini tentang sistem ekonomi ya. Anak-anak harap anak-anak bisa memahami materi yang saya sampaikan saat ini ya. Mungkin saja materi yang kita sampaikan, kurang lebihnya kami maaf ya. Selamat siang, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.